Selamat pagi, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai representasi tertulis. Saya sendiri, Jessica Fulia, akan membacakan slide 1 dan slide 2. Slide 1, anggota-anggota saya, Eva Janespi, Eva Kristina, Irene Tasya Tampo Bolon, Jessica Fulia Tanggang, Olivia Setnita. Tujuan auditor. Tujuan auditor adalah memperoleh representase tertulis dari manajemen dan jika perlu dari TCWG bahwa mereka percaya sudah memenuhi tanggung jawab atas pembuatan laporan keuangan dan lengkapnya informasi kepada auditor. Mendukung bukti audit lainnya yang relevan bagi laporan keuangan atau asersi tertulis dalam laporan keuangan dengan meminta representasi tertulis jika auditor merasa perlu. Menanggapi dengan tepat representasi tertulis dari manajemen dan jika perlu dari TCWG atau Chartered with Governance jika manajemen tidak memberikan representasi tertulis yang diminta oleh auditor. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai penerjemahan alinea lain dari ISA 580. Yang pertama yaitu ISA 580 alinea ke-9. Auditor wajib meminta representasi tertulis dari manajemen yang mempunyai tanggung jawab atas laporan keuangan dan mengenai hal-hal terkait. Selanjutnya yaitu ISA 580 alinea ke-10. Auditor wajib meminta representasi tertulis dari manajemen bahwa manajemen sudah memenuhi tanggung jawab atas pembuatan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ISA 580 alinea ke-11 bahwa yang pertama yaitu manajemen sudah memberikan kepada auditor semua informasi yang relevan. Yang kedua, semua transaksi sudah dicatat dan dicerminkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada ISA 580 alinea ke-15. Representasi tertulis harus dalam bentuk surat representasi yang dialamatkan kepada auditor. Dan yang terakhir yaitu ISA 580 alinea ke-20. Auditor wajib menolak memberikan pendapat atas laporan keuangan jika yang A. Auditor menyimpulkan adanya cukup keraguan mengenai integritas manajemen. B. Manajemen tidak memberikan yang diharuskan dalam alinea 10 dan 11 ISA 580. Lalu berikutnya yaitu tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab manajemen ketika ia menandatangani surat perikatan ialah mengkonfirmasi ekspektasi auditor untuk menerima penegasan tertulis mengenai representasi yang dibuatnya sehubungan dengan perikatan audit. Surat representasi berisi pernyataan tertentu dan keyakinan manajemen bahwa 1. Ia memenuhi tanggung jawabnya atas pembuatan laporan keuangan. Yang kedua, informasi yang diberikan kepada auditor sudah lengkap. Surat representasi diperoleh menjelang akhir atau mendekati, tetapi tidak sesudah tanggal laporan auditor atas laporan keuangan. Pernyataan tertulis mencakup seluruh laporan keuangan dan seluruh periode yang disebutkan dalam laporan auditor. Representasi tertulis dari manajemen tidak boleh digunakan sebagai pertama, pengganti pelaksanaan prosedur audit lainnya, atau yang kedua, satu-satunya sumber bukti untuk masalah audit yang signifikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang representasi manajemen. Representasi manajemen bisa dalam bentuk lisan maupun tertulis. Pada akhir penugasan auditor wajib meminta pernyataan tertulis dari manajemen yang menegaskan hal-hal tertentu seperti yang pertama ada representasi lisan, yang kedua manajemen sudah memenuhi tanggung jawabnya, yang ketiga semua transaksi sudah dicatat dan dicerminkan dalam laporan keuangan, yang keempat ada representasi lainnya yang diperlukan untuk mendukung bukti audit yang diperoleh. Baiklah, di sini saya juga menjelaskan tentang bentuk-bentuk representasi manajemen. Hal-hal yang dikomunikasikan dalam diskusi, email, pesan-pesan telepon yang direkam SMS, skedul analisis, laporan yang dibuat entitas. Lalu ada memo dan korespondensi internal dan eksternal, risalah rapat, TCWG, dan komite gaji. Laporan keuangan yang ditandatangani, surat representasi manajemen. Saya akan menjelaskan slide ke-7, yaitu auditor harus meminta kepada manajemen untuk memberikan representasi tertulis bahwa yang pertama, manajemen sudah memenuhi tanggung jawabnya atas pembuatan laporan keuangan sesuai kerangka laporan keuangan yang berlaku.
Yang kedua, manajemen sudah memberi kepada auditor semua informasi yang relevan. Yang ketiga, semua transaksi sudah dicatat dan dicerminkan dalam laporan keuangan. Representasi manajemen mendukung bukti audit lainnya yang relevan untuk laporan keuangan. Yang selanjutnya ada slide ke-8. Representasi tertulis bisa menyangkut hal-hal umum seperti yang dijelaskan, atau tanggung jawab manajemen atas pembuatan laporan keuangan. Manajemen sudah memberikan semua informasi relevan dan akses. Semua transaksi sudah dicatat dan dicerminkan dalam laporan keuangan. Yang pertama, jika pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi sudah tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, hal-hal berikut di mana ada relevannya dalam rangka pelaporan keuangan yang berlaku telah diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan sesuai kerangka pelaporan keuangan tersebut. Yang ketiga, ada komunikasi tentang semua kelemahan dan kekurangan dalam pengendalian internal dan manajemen tahu. Yang keempat, semua alasan mengapa di entitas memilih tindakan tertentu telah dikomunikasikan. Yang kelima, ada instansi atau niat atau rencana mengenai sebutan atau masalah adalah sebagai berikut. Jelas intensi, niat, dan rencana tersebut. Representasi tertulis bisa menyangkut hal-hal umum seperti dijelaskan di atas, atau tanggung jawab manajemen atas pembuatan laporan keuangan. Manajemen sudah memberikan semua informasi relevan dan akses. Semua transaksi sudah dicatat dan dicerminkan dalam laporan keuangan. Jika 1. Pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi sudah tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. 2. Hal-hal berikut di mana ada relevannya dalam rangka pelaporan keuangan yang berlaku telah diakui, diukur, disajikan atau diungkapkan sesuai kerangka pelaporan keuangan tersebut. 3. Komunikasi tentang semua kelemahan dan kekurangan dalam pengendalian internal yang manajemen tahu. 4. Semua alasan mengapa entitas memilih tindakan tertentu telah dikomunikasikan. 5. Instansi atau niat rencana mengenai sebutkan masalahnya adalah sebagai berikut. Jelaskan intensi, niat, atau rencana entitas tersebut. Pertimbangan lain ada penggunaan qualifying language. 2. Salah saji yang sepele. 3. Manajemen bertanya kepada pihak lain. Terima kasih.